Shalom, puji Tuhan. Ya, ini baru pertama kali saya datang di kota Pontianak. Dan ini memang satu kerinduan saya gitu ya. Karena saya punya menantu ponakan dari Pontianak. Gitu ya. Dia cerita Pontianak begini-begini. Saya itu dari dulu Pontianak itu kayak gimana sih gitu ya. Kalau Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sudah sering. Kalimantan Utara, Kalimantan Barat belum, dan hari ini Tuhan nyatakan datang di Pontianak. Dan pertama kali saya tadi turun dari pesawat, saya lihat tanahnya, oh ternyata sama gitu ya. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Amin. Oke, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya rindu saudara semua menyayangi saya gitu ya. Oke, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Lucky Chris Prianto gitu ya, dari kata lucky. What the meaning is lucky, right? What the meaning is lucky, right? Lucky, beruntung, oke ya. Jadi nama saya itu harusnya LUCKY, tetapi karena saya itu berasal dari Jawa Tengah, I'm from Central Java gitu ya. Orang di Jawa Tengah itu ketika ditanya gini, kamu sedang apa? Sedang laki ya. Sedang laki itu konotasinya itu jelek gitu ya. Sedang ML laki itu. Nah makanya kenapa where are you come from? Ada yang dari Jawa Tengah? Jawa Tengah? No? No, iya oke. Ya jadi berbahagialah yang enggak dari Jawa Tengah gitu ya. Nah di tengah-tengah nama saya ada Chris. Harapan orang tua saya selalu menjadi pengikut Kristus. Ya. Pria laki-laki, jadi just limited edition, my name Anto is. Ya. Anto adalah anak laki-laki pengikut Kristus yang selalu beruntung. Ya. Istri cukup satu, anaknya istri saya dua. Karena saya nggak mungkin beranak, saya cuma ganteng gitu ya. Ya gandol dek weteng gitu ya. Ya, jadi anaknya istri saya dua, yang pertama cewek, sekarang semester 8, sudah skripsi mau wisuda, ambil sastra Mandarin. Dia juga di semester 6 di sastra Inggris. Dan ambil pendidikan agama Kristen, Juni ini wisuda juga. Bukan Juni. November wisuda, ya puji Tuhan. Nah titinya anak laki-laki saya semester 4 di teknik informatika UPN dan dia juga ambil teologi juga. Oke. Rumah tidak saya bawa karena saya bukan siput gitu ya. Tetapi saya beralamat di Surabaya di Jalan Kerembangan Jaya Utara 5, nomor 30 Surabaya. Jadi kalau saudara biasanya lihat di TV demo yang Tugu Pahlawan itu, nah itu dekat rumah saya. Jadi saya boleh dibilang pusat kota. Selain saya gembala sidang, saya pendeta, saya juga bekerja di Kementerian Agama sebagai pembimas. Apa itu pembimas? Pembimbing masyarakat Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi wilayah kerja saya itu seluruh Provinsi Jawa Timur. Terdiri dari, kalau Kalimantan Barat berapa kabupaten kota? Ada berapa kabupaten kota? Masa enggak tahu? Kabupaten kota yang ada di Kalimantan Provinsi ini tadi baru teman saya WA. Loh kenapa gak laporan sama saya? It's okay lah cincela. Nanti Pak Ihau lagi kita ke sana main. Ayo, ini pintar langsung searching langsung Google. Berapa? 11 kan? Kalimantan Barat itu cuma 11 kabupaten kota. Anda ketahui di Jawa Timur saya membawai 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi mulai Banyuwangi sampai Ngawi sampai Eropa gitu ya. Tahu Eropa? Inggris Timur itu, jadi Madura itu Inggris Timur gitu ya. Nah, it's okay. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Malam hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan terambil di dalam kitab Roma pasal 12. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Karena cuma satu ayat kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ya, yang bawa HP suci boleh dibuka. Kalau nggak ada bisa LCD suci. Ya, oke. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Malam hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Shine and Rise. What the meaning is shine and rise? Hello? Wah, saya tadi dikejutkan ketika di Pontianak gitu, waduh
bahasa dialeknya G sama Tioju ya. Ya gitu ya. Waduh mateng aku. Saya tidak iso itu ternyata. Ternyata bahasa saya model Mandarin saya di sini nggak laku gitu ya. It's okay ya. Ya, what the meaning is shine and rise? Bangkit dan bersinarlah. Nah, saudara tadi song leader mengatakan memimpin pujian luar biasa. Tetapi saya katakan gini, it's okay 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir gitu ya. Tadi Pastor Michael sampaikan gini, ya ini karena banyak liburan Pak. Ya risikonya yang di kota-kota itu begitu. Ketika liburan mahasiswa itu pasti balik ke kampung halamannya. Tetapi nggak masalah. Karena apa? Kehadiran kita bukan melihat manusia tetapi melihat Tuhan. Shine and rise yang pertama. Di sini katakan ketika saudara membaca ayat ini, kira-kira ada sesuatu yang ganjil enggak? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ada sesuatu yang aneh enggak? Ini saya menginjam. Ini saya menginjam. Siapa namamu? Ya, Steve, oke. Loh, the same as my baptist name is Steve. Oke, Steve. Ada sesuatu yang ganjil nggak? Aneh nggak, Steve? Di ayat ini. Loh, please. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, change. Bisa saya meminjam Lia, Naila, oke. Ada sesuatu yang ganjil gak? Apa is okay lah, aman saja. Nothing? Oke, change. Song leader, what's your name? Mesia. Any different? Oke, sabarlah dalam kesesakan. Nina? Hah? Hansen, apa? Ada sesuatu yang beda gak? Ganjil gak? Hansen. Atau biasa jauh gak ada, oke. It's okay. Nih, Calvin, Wes. I like your hair. Ayo Vin. Gak apa-apa, ini firman Tuhan itu gak harus sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Kan katanya baik-baik itu, Elvin. Biasa, oke. Nih. Ryan. Oke, ada gak Ryan? Gak ada, aduh. Oke. You? Iya. Apa nih yang yes? Namamu siapa? Delon. Delon apa Delon? Delon. Oke, biasanya kalau di sana actionnya Delon gitu, Delon. Oke, Delon. Ayat ini aneh enggak atau biasa saja? Enggak biasa saja Pak. Biasa saja, oke. Wait, after this. Kevin. Apa? Di ayat itu mengajarkan kita buat bertekun. Contohnya bercitalah, sabar, sama bertekun. Jadi ketiga itu tuh memiliki makna yang sama. Oke, makna yang sama untuk Tuhan. Oke. You? Siapa namanya? Nelson. Nelson. Oke, jadi ada ganjil sedikit. Ganjilnya gimana? Jadi kita disuruh bersabar dalam kesesakan atau kesulitan. Tapi kita juga harus tetap berdoa supaya kesulitan yang kita hadapi dapat dilewati. Oke. Next. You? Michael Enjandra. Hah? Michael Enjandra. Oh, Michael. Oke, Michael. Bersukacitalah dalam pengharapan. Oke, bersukacitalah dalam pengharapan. Gini, ketika kita membaca ayat ini, ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu sesuatu yang sudah dapat atau belum?
Pengharapan itu sesuatu yang sudah kita dapat apa belum? Belum. Nah, di sini katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 12 ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita ini belum dapat sesuatu. Soalnya Pastor Michael berdoa, Tuhan aku rindu, aku pengen, aku berdoa, aku dapat mobil. Tapi sampai 2-3 tahun dia belum dapat mobil, tetapi harus always smiling face. Aneh enggak? Malam hari ini, ketika engkau rindu kehidupan kau menjadi sign and rest, yang pertama yang harus kau lakukan, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita itu sesuatu luapan dari isi hati kita. Always smiling face. Apapun keadaanmu, apapun dirimu, apapun masalahmu, apapun problemmu, kamu katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap musim hidupku. The first time, bersukacitalah dalam pengharapan. Saya yakin one by one, every time, everywhere, kita memiliki pengharapan, benar? Apa menjadi harapanmu? Siapa? Nela, orang sukses. You? Harapan cita-citamu? Program recurrent. Next, ayo, quick. Ayo dipersiapkan. Sukses sok. Membahagiakan orang tua, ayo. Yuk. Oke, pinter ya ditambahin dikit-dikit. Ayo, yuk, apa? Ayo cepetan. Hah? Triliuner. Sukses. Cita-cita sukses itu ambigu. Triliuner, programmer, dokter, insinyur, maybe. Yang namanya pengharapan kita tidak tahu. Tapi bersukacitalah dalam pengharapan. Kita tidak tahu apakah nanti kita benar jadi programmer. Apa kita pernah berpikir mungkin jadi dokter. Atau mungkin jadi akuntan. Atau psikolog. Saya kasih tahu. Saya tidak pernah berpikir untuk jadi PNS. Untuk jadi pendeta. Serius. Tidak ada terlintas sedikit pun dalam hati saya untuk jadi pendeta. Ketika saya jadi Kristen kelas 3 SMP.
Ya. Ini gak di live kan ya? Live? Oke. Nah, betul saya bilang. Di situ saya SPMB, Super Semar dulu. Dengan nilai yang tertinggi. Saya masuk kuliah tanpa bayar. Tapi karena nazar saya masuk sekolah Alkitab. Dan pertama kali yang saya linjak adalah Kalimantan Tengah. Saudara, Kalimantan Tengah itu murid ngajar murid. Lulus SD ngajar. Gimana mau pintar? Saudara, dari situ saya sekolah pendeta berubah jadi sekolah guru, saudara. Jadi guru dan saya tidak pernah berpikir jadi pegawai negeri, tidak pernah berpikir terlintas sedikit pun enggak. Tetapi di sini katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Walaupun pengharapan cita-citamu belum ada, belum nampak, belum terjadi. Tapi always smiling face. Saudara. Sehingga saudara bisa katakan, ku kagumi tadi saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang amazing. Amin. Yang kedua di sini katakan. Yang kedua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saya kasih tahu. Sabarlah dalam kesesakan. Orang sabar itu sudah susah enggak? Orang sabar itu gampang apa enggak? Enggak gampang orang sabar. Tapi sabarlah dalam kesesakan. Sebentar. Dylan sebelahnya, Dylan siapa Dylan? Kevin ini. Ya, saudara. Ini Kevin pas, kaosnya pas gak? Pas gak? Kok gitu? Pas gak? Pas, oke ya. Ibu Cipin. Kalau seandainya, kaosnya dia gini. Oke, makin pas. Bin, nyaman gak? Bin, nyaman gak? Kenapa? Sesak. Karena setelah sesak akibatnya apa? Kalau sesak gimana? Nafasmu yang nyaman gak? Gak nyaman. Emosi. Oke. Sisi. Ya. Sabarlah dalam kesesakan. Ayat ini aneh. Bersukacitalah dalam pengharapan yang pertama. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Itu sudah gak nyaman. Benar gak? Tapi kita suruh sabar. Sudah sesak suruh sabar. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Berbicara sabar adalah sikap menahan diri dari emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi yang sulit. Orang sabar itu tidak enak, benar nggak? Orang sabar itu tidak enak. Tetapi firman Tuhan saat malam hari, sabarlah dalam kesesakan. Padahal kesesakan itu tadi di sini katakan bertahan dalam situasi yang sulit. Kamu sudah sulit, kamu sudah tidak mampu, kamu tidak bisa, suruh sabar. Tadi kayak Kevin ini. Ya tahu? Dia gini, dia sudah nahan napas itu. Coba kalau dia sudah langsung napas lebar, atau bekar gitu ya saudara. Iya kan? Benar gak? Kadang-kadang kita begitu juga. Orang nahan boleh. Kalau jangka waktu sedikit waktu tidak masalah. Tapi kalau waktu dalam jangka waktu yang lama, bagaimana? Itu sesuatu banget loh. Tapi ketika kau menjadi shine and rise, yang kedua yang harus kau lakukan sebagai anak-anak muda, sabarlah dalam kesesakan. Orang muda itu identik dengan semangat. Anak muda itu identik dengan gerusa-gerusu. Anak muda itu identik dengan ayo tenaganya kuat. Kadang-kadang suruh sabar, wah gak bisa. Coba saudara, mungkin sekolah saudara dihina atau gereja saudara dihina, keluarga saudara dihina. Orang tua saya sabar, cewek sabar, tapi wah gak iso. Lu yang mati apa gua yang mati? Tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan. Waduh, bener. Iya kan? Bener gak? Kadang-kadang gak berpikir secara panjang. Tapi Tuhan katakan, shine and rise. Bangkit dan bersinarlah. Yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Kok Bapak Ibu saudara. Ya, adik-adikku, anak-anakku luar biasa. Ketika kau mungkin menjadi pribadi yang shine and rise. Saudara, lakukan hal yang kedua ini. Sabarlah dalam kesesakan. Orang yang sabar bukan berarti orang yang kalah. Orang yang sabar bukan berarti orang yang pecundang. Bukan. Tapi ada waktu tertentu kita bikin strategi untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji firman-Mu sepakat percaya, masanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan aku punya. Amin. Praise to the Lord Jesus. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
kita lihat PPT kita, mengapa kita perlu bersabar di dalam kesesakan? Karena nyata janji Allah dalam kehidupan kita. Saudara, janji Tuhan, menanti janjinya Tuhan itu tidak gampang. Menyatakan janjinya Tuhan itu tidak mudah, harus sabar. Karena apa? Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Tetapi janji Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Amin. Dan kesesakan adalah di sini dikatakan bahwa di dalam sabar dalam kesesakan itu supaya menghasilkan buah yang baik. Saudara, engkau pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi yang hebat. Engkau ada saat ini. Engkau ada saat malam hari ini untuk ibadah. Itu bukan secara kebetulan. Tetapi engkau adalah pribadi yang shine and rise. Engkau harus bangkit dan bersinar. Yang ketiga di sini katakan. Bertekunlah dalam doa. Ya, tekun itu bagaimana sih? Tekun itu apa? Artinya di sini katakan. Bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Tekun itu terus menerus. Tidak Senin Kemis. Tidak Senin Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, plong, baru Sabtu Minggu. Bukan. Bukan yang namanya tekun itu bukan kristal. Bukan Kristen yang Paskah sama Natal saja, bukan. Tapi Kristen yang memang bisa diandalkan. Saudara. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Bertekunlah dalam doa. Tekun itu usaha yang terus menerus. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang loyo. Saudara, apalagi saudara anak-anak muda. Saya seusia saudara gak pernah namanya capek. Karena saya baru kenal Tuhan. Jadi cinta akan Tuhan itu selalu meledak-ledak dalam hati dan jiwa saya. Hanya kebaktian kaum wanita yang tidak saya ikuti. Saudara. Ketika saya tidak pernah jadi guru murid sekolah minggu. Jadi saya jadi guru sekolah minggu, saudara. Persekutuan doa, dimanapun saya ikut. Padahal dulu transportasi tidak ada sepeda motor. Sepeda ontel, GL Pro. Tahu GL Pro? Genjot langsung perotol gitu, saudara. Serius. Dan itu ibadah di daerah, di desa itu bukan jaraknya cuma 1, 2, 3 kilo, enggak, saudara. Kadang-kadang 15 kilo. Sepedaan itu PP 30 kilo. Makanya kenapa kaki saya SGM. Ini mingpai mah? Mingpai mah? Ini ceta mah? Gak tahu SGM. Sikil gebuk maling. Sikil gebuk maling. Jadi kaki saya itu besar. Saudara. Kenapa? Dulu sering jalan. Saudara. Sering genjot. Gitu. Tapi it's okay. Karena cinta akan Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Dimanapun tempat saya ikut, saudara. Nah, bertekunlah dalam doa. Kenapa? Ketika engkau ingin menjadi rise and shine atau shine and rise, saudara.
Selain bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Engkau butuh Tuhan. Kau butuh Allah. Kau membutuhkan pribadi yang untuk senantiasa menguatkan iman percayamu. Bahkan ketika Rasul Paulus, Tuhan kalau boleh cabut duri dalam dagingku. Tuhan katakan, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Justru di saat engkau lemah, kamu kuat. Maksudnya apa? Datang kepada Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Minta kasih setia Tuhan. Dan engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Bertekun di dalam doa. Mengajarkan kepada kita bahwa apa? Ketika kau berdoa, ada kekuatan Allah yang hadir di dalam hidupmu. Imanmu semakin bertumbuh. Yang kedua, hikmatmu akan bertumbuh. Dan kau semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah malam hari ini menjadi satu perenungan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Ada 3 hal. The first time, bersukacitalah dalam pengharapan. 2, sabarlah dalam kesesakan. 3, bertekunlah dalam doa. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, remaja pemuda Yestoya Pontianak menjadi pribadi shine and rise, bangkit dan bersinar.